Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Juni. Untuk menertibkan masalah kendaraan tidak memberi jalan kepada pejalan kaki, Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC semula berencana mulai 30 Juni akan menerapkan kebijakan kendaraan harus berhenti jika ada pejalan kaki di zebra cross. Tetapi kebijakan ini memetik kritik terlalu berlebihan dan bisa menghambat kelancaran berlalu lintas. Setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, kebijakan ini ditangguhkan dan kembali pada ketentuan semula bahwa kendaraan harus menjaga jarak 3 meter dari pejalan kaki. Lampu merah di perempatan menyala dan mobil melambat untuk berhenti. Saat ini seorang pejalan kaki tiba-tiba muncul di sebelah kiri dan langsung menabrak pengendara motor di sebelah kanan hingga jatuh terguling. Apa standar bagi kendaraan untuk berhenti dan mendahulukan pejalan kaki? Beberapa hari yang lalu, MOTC mengumumkan bila ada pejalan kaki di zebra cross, berapapun jaraknya, mereka harus memberikan prioritas. Hal ini menimbulkan protes. 当时的确在两个单位的讨论，希望用一个最严格来确保行人的安全，可能会影响车流很大了哈。所以经过这几天的讨论，我们觉得这样的一个严格标准哈，能够做一些调整比较好。 Penegakan hukum yang berlebihan akan memengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Setelah rapat unit terkait tanggal 26 diputuskan standar penegakan hukum kembali ke jarak 3 meter antara kendaraan dan pejalan kaki. Karena standar baru dapat menyebabkan lebih banyak masalah lalu lintas, unit penegak hukum di barisan terdepan juga sulit menerapkannya. MOTC menyampaikan per 30 Juni bagi yang tidak mendahulukan pejalan kaki, denda akan dinaikkan dari $3.600 Taiwan menjadi $6.000 Taiwan. Namun standar razia diperkirakan tetap akan mempertahankan jarak 3 meter antara pejalan kaki dan kendaraan. Klaster DBD muncul di Tainan. Kembali bertambah 4 kasus demam berdarah dengue di Tainan kemarin, menjadi total 58 kasus. Di kota tetangga Kaohsiung juga bertambah 1 kasus yang diduga berasal dari komunitas di Tainan. Meskipun Pemkot setempat telah melakukan desinfeksi selama beberapa hari, tetap ada lokasi yang luput dari perhatian. Kepala Kelurahan di distrik Chieting mengingatkan warga untuk memerhatikan sanitasi lingkungan melalui penyiaran kerana pada tanggal 26, distrik tersebut bertambah 1 kasus DBD. Hasil pemeriksaan menilai kasus tersebar dari komunitas di Tainan kerana pasien tertular yang tinggal di Chieting ini pergi bekerja di Tainan pada setiap harinya. Selain penambahan 1 kasus di Kaohsiung, Tainan juga bertambah 4 kasus baru menjadi total 58 kasus. Pemkot yang telah bekerja keras melakukan desinfeksi masih menemukan banyak titik faktor yang baru. Saat ini berfokus pada pembersihan genangan air di tempat tinggi, gang evakuasi dan pemberian obat penghambat pertumbuhan jentik-jentik. Sebelumnya, ada warga yang mengadakan petisi agar Taiwan bisa menjadi negara pertama di Asia yang libur 3 hari dalam seminggu. Kemarin, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOR bersama Direktorat Jenderal Administrasi Personel atau DGPA memberikan tanggapan. Dampak libur mingguan 3 hari terlalu besar sehingga tidak akan diadopsi. Beberapa warga berniat menjadikan Taiwan sebagai negara pertama di Asia yang menerapkan 3 hari libur mingguan dengan mengajukan petisi. Tetapi impian ini kandas setelah MOL berkonsultasi dengan kelompok pekerja, pengusaha dan mengumpulkan pendapat dari berbagai pihak. Libur mingguan 3 hari akan berdampak besar terhadap ekonomi dan kehidupan, ditambah fasilitas dan kebijakan saat ini belum mendukung, maka tidak sesuai untuk diterapkan. Saat ini, hanya Uni Emirat Arab yang menerapkan libur mingguan 2,5 hari di dunia, sementara Islandia dan Inggris pernah melakukan percobaan skala kecil dengan upah yang tidak berubah. 26 Juni adalah Hari Anti Narkoba Internasional. Laporan Narkoba Global PBB tahun 2023 menunjukkan ada lebih dari 296 juta orang di dunia yang menggunakan narkoba pada tahun 2021, bertambah 23% dibanding 10 tahun yang lalu. Di sisi lain, Myanmar memusnahkan narkoba bernilai 446 juta dolar Amerika untuk menunjukkan tekad berperang dengan narkoba, sementara Thailand meluncurkan program rehabilitasi narkoba yang komprehensif. Pakar PBB memperingatkan bahwa produksi opium, heroin, dan metafetamin Myanmar yang umumnya dikenal sebagai meth telah meningkat dan ekspor dapat meluas ke Asia Selatan dan Tenggara. Selain itu, produksi narkoba juga meningkat setelah kudeta militer 2 tahun lalu. Myanmar adalah negara penghasil narkoba besar yang terutama terkait dengan ketidakamanan politik dan ekonomi yang disebabkan oleh konflik bersenjata selama beberapa dekade. Di antaranya, pembuatan dan ekspor meth adalah yang utama di dunia dan pembuatan opium dan heroin adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan.
26 Juni adalah Hari Anti Narkoba Internasional. PBB merilis laporan narkoba dunia 2023, menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba suntik di seluruh dunia tahun 2021 diperkirakan mencapai 13,2 juta atau 18% lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Lebih dari 296 juta orang menggunakan narkoba, naik 23% dibandingkan dekade sebelumnya. Dan jumlah penyalahguna narkoba melonjak menjadi 39,5 juta orang, naik 45% dibandingkan dekade sebelumnya. Hal ini memperingatkan bahwa pasokan obat-obatan terlarang dan jaringan perdagangan narkoba yang semakin fleksibel kian berkembang dan menyebabkan krisis global. Namun hanya 1/5 pasien dengan gejala penyakit terkait narkoba yang menerima terapi obat. Kantor PBB untuk Kejahatan Narkoba meluncurkan sebuah program anti narkoba menyeluruh di Thailand. Organisasi ini berharap dapat mencegah dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan masyarakat, termasuk tes AIDS. Selain itu juga memberikan perlindungan dan kampanye anti diskriminasi bagi mereka yang telah berhasil lepas dari narkoba. Kegiatan tahunan umat Muslim ibadah haji ke Mekah dimulai kemarin. Sejak 2019, ini adalah pertama kalinya Saudi Arabia mengucapkan selamat tinggal kepada epidemi dan tidak membatasi jumlah jemaah haji yang diperkirakan akan mendatangkan lebih dari 2 juta orang ke Mekah. Umroh ke Mekah di Arab Saudi telah berlangsung. Arab Saudi sepenuhnya membuka gerbang negara untuk pertama kalinya pasca pandemi. Tanggal 23, lebih dari 1,6 juta umat muslim telah tiba dari seluruh penjuru dunia. Ibadah haji dijadwalkan berlangsung secara resmi tanggal 26. Maka jumlah peserta masih akan bertambah lagi. Hotel sudah habis dipesan dan transportasi menjadi tantangan utama. Untuk mengurangi emisi karbon selama umroh 5 hari, MRT yang disiapkan oleh Arab Saudi dioperasikan secara resmi tanggal 25 dan diharapkan dapat mengangkut 72.000 orang per jam. قطار المشاعر قطار كهربائي ترددي يعمل بالطاقة الكهربائية صديق للبيئة بصفر انبعاثات كربونية. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Arab Saudi terus mengembangkan aplikasi seluler yang ditujukan untuk membantu jemaah haji merencanakan perjalanan mereka. Tahun ini, pemerintah Arab Saudi juga meluncurkan kartu cerdas untuk bea cukai dan layanan pembayaran yang memungkinkan orang bepergian kemana saja dengan satu kartu. Juga menambahkan 200 saluran konsultasi telepon dalam 70 bahasa serta menyiapkan robot AI bagi para jemaah untuk layanan informasi. Karena suhu selama ibadah haji tahun ini diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius, Arab Saudi mengerahkan ribuan staf medis ke lokasi Masjid Al-Haram dan merekrut lebih dari 30.000 relawan yang dialokasikan di berbagai tempat untuk membantu warga yang tidak enak badan. Di saat yang sama, polisi juga ditempatkan untuk mencegah terulangnya insiden injak-menginjak di masa lalu. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.